Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita di minggu ke-12 ya, di mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini kita akan membahas masalah atau mengenai sistem berbasis objek terdistribusi ya. Nah, kita sudah paham atau pernah mendengar yang namanya objek oriented gitu. Nah, kali ini kita akan lihat mengenai objek oriented ini terdistribusi ya. Jadi pembahasan kali ini kita akan lihat mengenai paradigma sistem berbasis objek terdistribusi, kemudian eh, seperti apa arsitekturnya ya, kemudian nanti ada yang namanya objek terdistribusi, kemudian kita lihat nanti organisasi objeknya, kemudian nanti ada enterprise Java Bean, objek server, dan objek adapter ya. Kita overview dulu sedikit bahwa ketika kita berbicara masalah sistem terdistribusi, maka bisa dikatakan bahwa yang dikatakan sistem terdistribusi ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan aplikasi komputer beroperasi secara terintegrasi lebih dari satu lingkungan yang terpisah secara fisik. Kemudian dalam konteks sistem terdistribusi, meskipun komponen-komponen aplikasinya dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda, menggunakan development tools juga yang berbeda, dan beroperasi di lingkungan yang beragam juga, maka tetap harus bisa saling bekerja sama. Itu ciri khas daripada sistem terdistribusi. Artinya, di sana terjadi perbedaan baik dari sisi komponennya, kemudian development tools-nya, kemudian berada di lingkungan di mana, tetapi bisa saling berinteraksi ya. Nah, kata kuncinya adalah ketika menjembatani perbedaan ini, maka dikatakan sebagai interoperability, yaitu kemampuan saling bekerja sama antar sistem komputer. Bagaimana caranya supaya walaupun terjadi perbedaan sistem, tetapi bisa saling bekerja sama antar sistem tersebut. Nah, itu adalah overview ya, bahwa ketika kita katakan sebuah sistem terdistribusi ini adalah bagaimana caranya bisa terintegrasi. Sebuah sistem ini bisa terintegrasi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Nah, kemudian kita lihat di sini ada paradigma sistem berbasis objek terdistribusi. Dia sudah berbasis objek, kemudian objek orientednya itu didistribusikan lagi atau terdistribusi. Maka paradigmanya adalah atau pandangan kita ketika kita berbicara masalah sistem berbasis objek terdistribusi, ini adalah orientasi objek membentuk paradigma penting dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi di sana ada kata-kata object oriented. Itulah nanti yang akan kita distribusikan atau akan kita sebarkan ya. Dalam sistem terdistribusi berbasis objek, gagasan tentang objek ya atau objek oriented ini memainkan peran kunci ketika kita membangun sebuah yang namanya transparansi distribusi. Objek ini bisa berupa apa aja, macam-macam ya. Fitur utama dari sebuah objek ini adalah enkapsulasi data yang disebut sebagai state, ya. Kemudian operasi pada data yang disebut sebagai metodenya. Nah, dalam metodenya ini dibuat melalui sebuah interface, ya, melalui sebuah interface. Kemudian objek bisa mengimplementasikan tadi beberapa interface ya. Nah, tadi kita katakan bahwa objek itu kan bisa berupa apa saja. Bisa data, kemudian juga sebuah operasi atau proses, bisa juga sebuah objek bisa mengimplementasikan beberapa interface. Pemisahan antara interface dan objek yang mengimplementasikan interface ini sangat penting untuk sistem terdistribusi yang memungkinkan kita untuk menempatkan sebuah interface
di satu mesin, sedangkan objek itu sendiri bisa berada pada mesin yang lain. Itu adalah sebuah apa namanya, pemisahan antara interface dan objek. Jadi kita bisa di dalam sistem terdistribusi, kita bisa menempatkan sebuah interface itu di dalam satu mesin, sedangkan objek itu sendiri bisa berada pada mesin yang lain atau mesin yang berbeda dengan interface tersebut. Tetapi harus saling terhubung ya, atau saling bekerja sama lah artinya. Nah, kemudian ternyata orientasi objek ini sudah mulai digunakan untuk mengembangkan sistem terdistribusi itu pada tahun 1980. Ketika sudah diperkenalkan, orientasi objek ini menikmati popularitas besar, artinya diterima lah ya, diterima oleh masyarakat. Sehingga ketika sudah diterima, otomatis sudah sangat banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi dengan memanfaatkan objek oriented terdistribusi ini ya. Jadi ketika sejak diperkenalkan, sudah orientasi objek ini populer lah artinya, di mana nanti ketika dia populer, dari kemampuan ini untuk membangun perangkat lunak menjadi sebuah komponen yang terdefinisi dengan baik dan independen ya. Pengembang bisa berkonsentrasi pada penerapan fungsi spesifik yang independen dari pengembang yang lainnya. Jadi bisa mengembangkan sebuah objek oriented terdistribusi. Gimana sih gagasan tentang objek independen ini? Yaitu gagasan tentang objek independen yang di-host oleh server jarak jauh, sementara mencapai tingkat transparansi distribusi yang tinggi, membentuk dasar yang kuat. Gimana sih mengembangkan generasi baru dari sistem terdistribusi? Artinya gini, ketika arsitektur objek oriented ini sudah dikembangkan di tahun 1980-an, maka bermunculan lah atau gagasan-gagasan ini semakin bisa mengembangkan generasi-generasi baru di sistem terdistribusi, sehingga tadi dikatakan bahwa ternyata diterima gitu ya, malah menjadi populer mengenai arsitektur orientasi objek atau orientasi objek ya, atau objek oriented lah yang sering kita dengar, OO ya, OO, objek oriented. Nah, ini adalah bagaimana sih yang dikatakan objek yang terdistribusi itu. Tadi di awal kita sudah katakan bahwa fitur dari sebuah objek ini adalah bagaimana mengenkapsulasi data, di mana sering kita sebut sebagai state. Di sini ada gambarnya ya. Dia sebuah objek ini adalah bisa terdiri dari sebuah state, kemudian ada yang namanya method ya. Method ini adalah operasi pada data. Kemudian metode ini dibuat melalui sebuah interface tersedia di dalam ini ya, dalam sebuah interface. Sebuah objek bisa mengimplementasikan beberapa interface ya. Ini ada interface. Kemudian pemisahan antara interface dan objek yang mengimplementasikan interface. Nah, ini ada interface, kemudian ini di sini juga ada apa namanya nih, interface ya. Jadi bisa dikatakan bahwa pemisahan antara interface dan objek yang mengimplementasikan interface ini terdistribusi ini memungkinkan kita bisa menempatkan sebuah interface di satu mesin, sedangkan objek itu sendiri berada di mesin yang lain. Jadi kayak misalnya gini, di sini ada interface, tapi di sini kan tidak ada objek. Objeknya ada di mesin server. Sementara di mesin kliennya hanya ada interface ya. Kemudian nanti terhubung dengan bagaimana melakukan marshal and unmarshal sebuah objek ya di sini. Nah, ini adalah penggambaran daripada
remote distributed object. Bagaimana melakukan remote daripada objek yang terdistribusi. Fokusnya adalah pada objek, kemudian nanti di sana ada interface ya, di mana di satu sisi ditempatkan sebuah interface di satu mesin atau ya di sebuah mesin, tetapi objek tersebut berada di mesin yang lain, tapi tetap bisa saling terhubung. Nah, kemudian di dalam sistem berbasis objek terdistribusi, kita mendengar yang namanya Enterprise Java Bean atau EJB ya. Jadi EJB ini atau Enterprise Java Bean ini adalah teknologi untuk mengembangkan komponen di sisi server yang scalable, transaksional, dan secure untuk aplikasi enterprise. Jadi dia harus punya yang namanya scalable. Scalable ini adalah bagaimana EJB dirancang atau Enterprise Java Bean ini dirancang untuk bisa menangani masalah concurrent user yang membesar ya. Misalnya caranya bagaimana supaya dia scalable, maka kita bisa menambahkan memori ataupun prosesor dari sebuah mesin, atau dengan membuat cluster di mana Enterprise Java Bean ini dideploy di beberapa mesin. Jadi Enterprise Java Bean ini harus dirancang secara scalable. Kemudian yang kedua adalah teknologi mengembangkan komponen di sisi server ini yang transaksional. Artinya gimana? Transaksional ini adalah satu rentetan perubahan data diperlakukan sebagai satu kesatuan. Artinya ketika ada satu yang gagal, maka terjadi kedua-duanya bisa gagal gitu ya. Misalnya contohnya, dalam aplikasi banking, di mana user melaksanakan transfer uang dari satu account ke account yang lain. Dalam operasi ini kita bisa sebutkan bahwa ada dua buah perubahan data ya. Misalnya, perubahan datanya gimana? Karena tadi adalah transfer uang, maka kita bisa katakan satu account ini bisa mengalami pengurangan uang dari account pengirim, maka perubahan dari account pengirim pengurangan uang, tapi dari sisi account penerima dia adalah penambahan uang. Ya, dua perubahan data ini dipandang sebagai satu kesatuan. Artinya gimana? Bila terjadi kegagalan pada proses pengiriman, maka juga gagal untuk proses penerimaan atau penerimaan transferan tadi ya. Jadi dua buah perubahan data ini dianggap sebagai satu kesatuan, baik pengirim maupun penerima. Bila salah satu gagal, maka keduanya dibatalkan. Nah, itu yang transaksional. Kemudian yang ketiga, sifat daripada Enterprise Java Bean ini adalah secure. Artinya, Enterprise Java Bean ini bisa dirancang untuk secure dengan melaksanakan apa? Role-based access control di mana-mana, sehingga ketika kita menerapkan role-based access control ini, user punya role tertentu, siapa yang bisa mengakses komponen-komponen Enterprise Java Bean tersebut ya. Jadi dia diberikan sebuah akses berdasarkan daripada role yang diberikan. Kemudian di dalam sistem berbasis objek terdistribusi ada yang namanya objek server dan nanti ada yang namanya objek adapter. Objek server ini adalah server yang disesuaikan untuk mendukung objek yang terdistribusi. Jadi dia punya server objek tersendiri ya, atau sebuah server tersendiri untuk bisa mengirimkan sebuah objek lah. Artinya objek ini kan mau didistribusikan. Perbedaan pada server lainnya untuk objek server dengan server yang biasa adalah bahwa objek server ini tidak memberikan perbedaan dengan objek server yang lain adalah bahwa objek server ini tidak memberikan layanan khusus. Nah, layanan spesifik diimplementasikan oleh objek yang berada di server. Pada dasarnya, server hanya menyediakan sarana untuk memanggil objek lokal saja ya, itu yang objek server. Kemudian ini ada objek adapter. Nah, objek adapter ini adalah cara utama bagi sebuah objek implementation untuk bisa mengakses service yang disediakan oleh objek request broker ya. Tujuan utamanya adalah melakukan masking sehingga nanti menutupi atau masking perbedaan dalam implementasi objek ya. Nah, adapter objek ini memiliki satu atau lebih objek yang di bawah kendalinya.
karena server harus mampu secara bersamaan mendukung beberapa adapter objek bisa berada dalam server yang sama atau dalam waktu yang sama ya. Ini adalah objek adapternya. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.